Oke, kita langsung mulai aja. Sebentar. Sudah terlihat? Sudah. Oke, hari ini kita akan membahas tentang aset tetap. Jadi aset tetap ini materinya banyak, jadi ini nanti kita minggu depan juga masih aset tetap juga. Jadi aset tetap ini itu sifatnya adalah yang pertama itu aset tetap mempunyai umur yang panjang atau permanen. Jadi kalau misalnya kita membeli suatu barang, kalau umurnya panjang itu kita bisa mengklasifikasikannya di laporan keuangan itu sebagai aset. Tapi kalau misalnya umurnya pendek itu kita bisa mengklasifikasinya sebagai beban. Jadi kalau umurnya pendek itu bisa diakui sebagai beban, dan berarti kalau beban itu umurnya itu paling tidak hanya satu periode akuntansi aja atau dalam waktu 1 tahun gitu aja. Tapi kalau misalnya umurnya itu lebih panjang daripada satu periode atau lebih panjang daripada 1 tahun, itu bisa dimasukkan dalam aset. Tapi dilihat dulu apakah aset tersebut itu digunakan untuk tujuan produktif apa tidak. Kalau misalnya aset itu dijual untuk tujuan produktif, itu berarti bisa masuk di bagian aset tetap. Jadi produktif di sini itu maksudnya adalah aset tetapnya itu ada wujud. Aset tetap itu kan berwujud, mempunyai fisik. Lah, asetnya ini dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dan tidak dijual sebagai bagian dari operasional. Jadi tujuan produktif di sini tetap bukan digunakan untuk dijual kayak gitu, tapi justru malah dijadikan digunakan sama perusahaan untuk ini membantu perusahaan dalam mengoperasikan kegiatan dari perusahaan tersebut gitu. Jadi kalau misalnya pabrik kayak gitu kan, di dalam pabrik itu berarti ada tanah, aset tetapnya kan berarti tanah, terus gedung, kemudian di dalamnya itu pasti ada mesin kayak gitu juga kan. Terus pasti perusahaan itu pabrik itu pasti punya kendaraan juga lah, itu kan termasuk dalam aset tetap juga kan. Jadi pokoknya digunakan untuk tujuan produktif, tujuan dari berdirinya dari perusahaan tersebut itu apa kayak gitu. Tapi bukan untuk dijual, karena kalau misalnya dijual dia bukan masuk di aset tetap, tapi masuknya nanti di persediaan. Jadi perlu dibedakan juga. Tadi kalau aset tetap tuh pasti ada wujud fisiknya ya, pokoknya ya. Pasti ada ya tanah memang ada wujud fisiknya. Gitu. Karena kalau misalnya tidak berwujud, tidak maksudnya tidak ada bentuk fisiknya, itu nanti ada sendiri. Aset tidak berwujud itu ada sendiri. Tapi kalau misalnya aset tetap itu pasti ada bentuk fisiknya ini. Jadi di sini kan ada dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dan tidak untuk dijual gitu kan. Kalau misalnya kita punya suatu aset berbentuk fisik juga, terus kemudian juga umurnya juga panjang. Misalnya kita punya banyak sekali mobil atau kendaraan motor gitu juga kan, itu juga banyak. Kemudian misalnya komputer, laptop, kayak gitu kan juga umurnya juga panjang, ada bentuk fisiknya juga, gitu kan. Nah, tapi itu bisa saja tidak termasuk dalam aset kalau misalnya itu kita memiliki, perusahaan memiliki tadi itu barang-barang tersebut untuk dijual
sebagai bagian dari operasional. Jadi misalnya punya mobil banyak kayak gitu, ternyata untuk dijual kan berarti dealer gitu kan ya. Jadi ya itu bukan aset tetap, itu masuknya nanti persediaan. Terus laptop banyak kayak gitu, tapi itu untuk dijual. Nah, itu kan berarti ya kita mungkin toko laptop gitu juga kan. Atau misalnya ada laptop banyak sekali, ternyata kita pabrik laptopnya kayak gitu lah. Itu ya berarti bukan masuk di aset tetap, tapi masuknya di aset lancar. Aset lancar berupa persediaan gitu. Jadi pokoknya ini aset tetap bukan yang terus untuk dijual gitu lah. Nah, kalau misalnya atau bisa juga ini aset itu digunakan untuk tujuan produktif apa tidak lah, tidak, itu juga bisa masuk juga di bagian investasi juga. Jadi kita punya tadi gedung apa tanah kayak gitu, tapi tidak digunakan dalam operasional perusahaan. Misalnya ya udah kita punya aja gitu untuk nanti siapa tahu kalau misalnya butuh kayak gitu bisa dijual. Misalnya tanah itu kan harga naik terus kayak gitu, tapi ya udah nggak digunakan tuh tanahnya, tidak digunakan untuk operasional perusahaan gitu, disimpan gitu aja, itu bisa termasuk dalam investasi gitu juga. Jadi pokoknya ya sifat dasar dari aset tetap itu umurnya panjang, berbentuk fisik, dan dimiliki untuk digunakan sebagai tujuan operasional perusahaan gitu. Kemudian untuk macam-macam aset tetapnya tadi itu ya, misalnya gedung, tanah, kemudian kendaraan, peralatan dan mesin kayak gitu kan sudah jelas. Kemudian untuk pengakuannya itu, pengakuan aset tetap itu kan berarti pengakuannya sebesar biaya perolehan, dan biaya perolehan aset tetap itu harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan ada manfaat ekonomis di masa depan yang berkenaan dengan aset tersebut yang akan mengalir ke entitas. Jadi kemungkinan masa manfaat ekonomis ya, manfaat ekonomis itu ya bisa berupa uang kayak gitu juga yang mengalir ke entitas, berarti mengalir ke perusahaan. Kemudian biaya perolehannya itu juga dapat diukur secara andal. Jadi kalau misalnya biaya perolehan itu kita memperolehnya itu dengan membeli secara tunai, itu kan berarti ya kita berapa uang yang kita keluarkan sampai akhirnya barang tersebut, aset tersebut itu sampai bisa digunakan oleh kita gitu kan. Pokoknya bisa diukur secara andal. Kalau misalnya asetnya itu kita nggak beli, tapi misalnya kita dapat dari orang lain gitu, atau dari institusi lain, entitas lain gitu, sebagai wujud dari hibah, itu juga ya harusnya itu biaya perolehannya itu dapat diukur secara andal. Jadi misalnya kita dapat tanah dan gedung secara gratis gitu, dapat hibah. Lah itu kan ya kita harus mengukur tanah dan gedungnya itu tuh nilainya berapa yang nantinya harus masuk di laporan keuangan. Nah, itu caranya ya berarti bisa dengan dulu belinya berapa tanah dan gedung, itu bisa ditanyain ke yang memberikan tanah dan gedung ke kita itu, atau bisa diukur dengan harga pasarnya, nilai wajar atau harga ya terkininya itu biasanya berapa sih untuk tanah ukuran sebegini, gedung yang seperti ini, kayak gitu kan bisa diukur lah gitu. Itu baru kalau bisa diukur berarti itu kita bisa mengakuinya sebagai aset tetap, karena pokoknya kita mau di aset tetapnya itu kita didapatkannya itu dengan cara beli atau dikasih, itu tetap harus dimasukkan di laporan keuangan berupa nilai uangnya kan, bukan berapa jumlahnya gitu kan. Jadi kalau kalian di laporan keuangan kan pasti ya melihatnya itu ya gedung seharga berapa gitu kan, bukan yang
bukan yang gedung satu gitu kan, enggak kan. Terus habis itu tanah, terus ukurannya berapa meter persegi kayak gitu kan, enggak. Tapi ya benar-benar berupa uangnya itu berapa gitu untuk gedung dan tanah itu gitu. Kendaraan juga bukan yang punya mobil 2 gitu kan, enggak kan. Tapi nilainya kendaraan yang dimiliki oleh perusahaan itu berapa gitu. Jadi pokoknya harus nantinya ya berupa uang gitu, diukurnya itu berupa uang gitu. Walaupun nanti di catatan atas laporan keuangan itu bisa dijabarkan detailnya itu. Tapi untuk di neraca itu kan atau laporan posisi keuangan itu ya benar-benar berapa uangnya gitu kan. Kemudian untuk pengakuan itu bisa berlaku pada saat pengakuan awal dan untuk biaya setelah perolehan awal. Jadi pengakuan awal itu ya misalnya tadi yang kita membeli atau kita mendapatkan dari orang lain gitu, pihak lain gitu, dan untuk biaya setelah perolehan. Jadi setelah kita mempunyai asetnya itu, ini kadang nanti ada misalnya ada yang rusak terus perlu diganti kayak gitulah, ada pengakuan khusus yang bisa digunakan gitu. Nanti ada contohnya. Nah, ini contohnya ini. Misalnya contoh itu entitas membeli suatu komponen suku cadang dari suatu mesin. Terus suku cadang tersebut spesifik dan harganya material dibandingkan dengan nilai aset tersebut. Jangka waktu pemakaian suku cadangnya lebih dari 1 tahun. Jadi ini biasanya kalau pabrik-pabrik kayak gitu kan juga ada mesin-mesin kayak gitu dan mungkin ada suku cadangnya gitu, atau ya pokoknya yang berkaitan sama mesin kayak gitu kan biasanya ya nggak murah kan untuk suku cadang. Dan ini suku cadang ini merupakan bagian dari aset tetap, misalnya mesin itu. Harganya material juga, harganya ya kalau dibandingkan sama nilai asetnya tersebut itu material lah. Terus digunakannya juga lebih dari 1 tahun. Lah, ini suku cadang ini bisa dimasukkan dalam aset kalau di sini digunakan lebih dari 1 periode, benar kan? Kemudian hanya digunakan untuk aset tertentu. Ya, ini berarti kan suku cadangnya ini berarti masuknya ya di mesin yang itu aja gitu kan. Berarti kan masuknya di peralatan gitu misalnya. Aset yang ya khusus itu aja gitu. Kemudian komponen yang diganti tidak diakui lagi. Jadi kalau misalnya mau mengakui suku cadang ini berarti nilai suku cadang yang lama yang diganti itu harus diperkirakan nilainya berapa dan harus digantikan dengan nilai suku cadang yang baru kita beli ini. Jadi kalau misalnya masuk ke 3 kategori ini, maka suku cadangnya bisa diakui sebagai aset tetap gitu pada saat pembelian suku cadang. Padahal ini kan suku cadang ini hanya bagian dari peralatan gitu kan, salah satu aset gitu. Tapi bisa diakui juga sebagai aset tetap kalau ya ini memenuhi persyaratan ini digunakan lebih dari 1 periode, hanya digunakan untuk aset tertentu karena ini kan ya sudah tahu tujuannya ini suku cadang buat mesin yang mana kayak gitu kan. Sama komponen yang diganti itu tidak diakui lagi. Jadi yang dulu misalnya rusak, suku cadang yang rusak, ya udah berarti diperkirakan aja atau harganya lah berapa kayak gitu, berarti dihapuskan digantikan sama yang suku cadang yang baru ini. Terus dalam pengukuran awal itu juga aset tetap harus memenuhi kualifikasi diakui sebagai tetap. Itu pada awalnya harus diukur sebagai biaya perolehan tadi kan. Biaya perolehan, terus ada biaya yang dapat diatribusikan langsung sama biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Jadi pengukuran awal itu bisa biaya perolehan saja.
Atau bisa juga biaya perolehan ditambah sama biaya yang dapat diatribusikan langsung dan biaya pembongkaran dan pemindahan aset ini. Jadi bisa terdiri dari 3 macam biaya ini, tergantung asetnya tersebut tuh apa gitu. Nah, biaya perolehan awal itu biasanya itu terkait dengan seluruh biaya yang terkait aset yang dimiliki yang memiliki manfaat di masa yang akan datang. Jelas ya, ini maksudnya ya aset kita dimiliki ya tujuannya apa kayak itu, mau buat apa sih aset itu dimiliki. Kemudian aset lain yang berfungsi agar suatu aset dapat memiliki manfaat di masa mendatang. Kemudian alat yang dipasang agar pabrik dapat berjalan sesuai dengan ketentuan pengolahan limbah. Ini maksudnya ya kriterianya kalau biaya perolehan awal tuh kayak gitu, ada tujuannya gitulah, kita tuh mau apa sih gitu. Contohnya ya ini alat-alat kayak gitu, gedung, bangunan. Lah untuk komponen biaya perolehannya itu tadi kan harga perolehan yang pertama, kemudian ada biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung sama estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap itu. Maksud dari harga perolehan itu contohnya yang termasuk biaya perolehan ya berarti harga perolehannya, berarti harga asetnya tersebut itu berapa. Bisa ditambah juga biaya impor, kalau misalnya kita impor itu biaya impornya itu juga masuk di sini, biaya perolehan. Kemudian pajak pembelian yang tidak dapat dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan lainnya. Pokoknya benar-benar harga asetnya itu berapa lah itu masuk di biaya perolehan. Kemudian ditambah sama biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan. Ini ada contohnya ini. Jadi untuk yang biaya diatribusikan langsung itu misalnya biaya imbalan kerja yang timbul dari pembangunan atau akuisisi aset tetap. Jadi kalau misalnya aset tetapnya itu berupa pembangunan ya berarti sampai yang biaya tukangnya pada saat membangun itu juga termasuk dalam biaya perolehan. Atau misalnya kita beli, perusahaan nyuruh pegawainya beli, kemudian ada honor untuk pembeliannya kayak gitu, itu juga bisa dimasukkan dalam biaya perolehan. Terus ada kalau misalnya ini pabrik itu juga bisa penyiapan lahan, terus ini apa handling dan penyerahan awal itu kan biasanya ada biaya-biaya gitu kan. Terus perakitan instalasi, pokoknya benar-benar ini apa biaya-biaya yang terjadi untuk memperoleh aset itu. Komisi profesional, jadi kalau misalnya kita pada saat membeli itu butuh konsultasi kayak gitu, nah itu bisa juga komisi profesionalnya itu, konsultasi ke profesional kan komisinya itu bisa dimasukkan ke biaya perolehan juga. Sama estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset. Nah, di sini contohnya itu biaya mana ya contohnya ya? Oh, nggak ada ya. Jadi kalau estimasi pembongkaran dan pemindahan aset tetap itu maksudnya berarti kalau pemindahan aset tetap itu kan ya ini kan apa? Misalnya apa ya? Ini terkait sama kalau ini sih apa? Kalau aset-aset yang memang jadi yang tadi biaya pembongkaran misalnya itu kan misalnya kita mau bangun gedung baru kayak gitu kan biasanya ya ada ini kan gedung yang lama itu misalnya ada pembongkarannya kayak gitu sampai akhirnya kita bisa membangun gedung yang baru lah, itu biaya pembongkarannya itu termasuk dalam biaya perolehan gedung yang ini apa
yang sekarang gitu. Jadi kan kita misalnya beli tanah, tapi di tanahnya itu masih ada bangunan dikit-dikit gitu kan. Padahal kita mau membangun gedung di tanah tersebut, berarti kan ada pembongkaran gedung tersebut gitu kan, gedung yang tadi masih ada dikit-dikit itu kan. Nah itu biaya pembongkarannya itu termasuk dalam ini juga apa biaya perolehan asetnya itu. Atau mesin kayak gitu juga, mesin kita beli kemudian mau dipindahkan ke pabriknya kita kayak gitu kan biasanya ada bongkar-bongkar dulu kayak gitu. Misalnya mesinnya ini apa belinya ya bekas atau misalnya baru juga bisa juga sih, itu kan ada biaya pembongkaran kemudian dipindahkan gitu kan. Nah itu masuk di biaya perolehan juga. Lah yang bukan itu misalnya ini biaya pembukaan fasilitas baru, biaya pengenalan produk baru, terus apa ya, biaya saat alat belum beroperasi penuh. Dan ini contoh-contoh komponen yang bukan termasuk biaya perolehan. Ini ada, kita langsung ke contohnya aja. Jadi ini misalnya ada contoh entitas membeli peralatan tambang dan ini impor dari luar negeri. Harga peralatannya 200.000 USD. Terus ada biaya asuransi sama biaya pengiriman ya, cost asuransi sama freight itu biaya pengiriman sama biaya asuransinya itu 10.000 USD. Kemudian peralatan tersebut kena biaya masuk sama biaya masuk tambahan sebesar 15% dari nilai CIV ini. Kemudian ada PPN-nya 10%, PPNBM-nya 10%, dan PPH pasal 22 sebesar 2,5%. Terus ini kalau dikurskan ini di sini kan 11.000, terus pada saat transaksinya 11.100. Jadi kalau misalnya ini kan menggunakan USD, padahal perusahaan kita Indonesia itu perusahaannya menggunakan rupiah, berarti ya harus ini kan apa harus dirupiahkan ini USD ini berarti berapa rupiah gitu kan menggunakan kurs. Kalau misalnya perusahaannya itu menggunakan USD dalam apa menyajikan di laporan keuangan itu menggunakan USD ya berarti nggak perlu diganti, nggak perlu uangnya ya udah sebesar USD. Kan ada juga kan perusahaan kalau kalian buka-buka di BII gitu ada juga beberapa perusahaan yang memang dalam melaporkan laporan keuangannya itu tidak dalam bentuk rupiah tapi dalam bentuk dolar kayak gitu lah. Itu ya pokoknya kebijakan dari perusahaan masing-masing kan, itu kadang terkait sama perusahaan itu ya kelas internasional apa enggak kayak gitu, investornya kebanyakan mana. Nah dari yang contoh itu cara menghitung biaya perolehannya. Ini pertama nilai peralatannya itu kan 200.000 USD tadi itu kan. Kemudian ada 10.000 yang asuransi dan freight ini. Nah, ini masuk di sini. Jadi nilai peralatannya ini kemudian ini kan dikali 11.000 ini kan mencatat apa untuk mencatat di perusahaan karena kursnya menggunakannya 11.000. Terus ada biaya masuknya itu berarti dihitung dari nilai peralatan dikali sama tadi tarifnya itu kan 15% ini dikali sama 11.100 kalau ini karena ini tadi kan kurs spot atas pembelian peralatan tersebut 11.000 tapi kurs KMK yang berlaku pada saat transaksi 11.100. Berarti ada sendiri-sendiri ini sih kursnya ini. Jadi kalau kurs pada saat pembelian itu kemudian pada saat ini perhitungan untuk pajaknya kayak gitu sudah berubah kan 11.100 ya
kita mengikuti berapa jumlah yang kita bayarkan untuk pajak tersebut. Nah, kemudian dari ini kan tadi 15% itu tadi biaya masuk. Jadi untuk nilai peralatannya itu nilai yang ini, nilai peralatan ditambah sama biaya masuk. Berapa? Nah ini di total gitu. Di total, kemudian dari totalnya ini untuk pajak-pajak yang PPN, PPNBM, sama PPh pasal 2 menggunakan yang memang sudah masuk di sini apa? Ini kan berarti ini ya apa? 2680, 650 ini merupakan harga yang sudah sampai di Indonesia. Kemudian baru setelah itu kan pasti ada PPN-nya kayak gitu. Terus ada karena barangnya itu nilainya besar kayak itu material itu bisa masuk di barang mewah juga, makanya ini ada PPN BM dan ada PPh pasal 22. Kena pajak itu dikalikan semua dengan tarifnya, kemudian nilai peralatannya jadinya nilai yang tadi awal, kemudian ditambah sama bea masuk, ditambah sama pajak-pajak yang ini PPN, PPNBM sama PPh 22. Nah ini dijumlahkan, lah ini 3.195.780.000 ini merupakan biaya perolehan yang nantinya itu ya biaya perolehannya dari perusahaan tuh ini. Cuma ini bukan yang ini ya. Ini bukan apa? Nilai peralatannya ini, tapi yang dimasukkan di buku apa? Laporan keuangan itu bukan yang 3195. Jadi ada syarat-syaratnya kan. Tadi itu tidak, ini memang sampai akhirnya barang tersebut itu bisa digunakan memang 3.195.780 ini kan. Tapi dari harga-harga ini, dari angka-angka ini itu tidak semuanya bisa dimasukkan sebagai biaya perolehan karena tadi ada syarat-syaratnya ini yang masuk biaya perolehan tuh komponennya apa saja gitu kan. Kan ini ada yang biaya diatribusikan langsung gitu, tapi ada juga yang kadang kita terjebak dengan ini. Ternyata dia bukan termasuk komponen dari biaya perolehan. Maka dari sini itu kita harus mencermati yang mana yang masuk di biaya perolehan. Jadi yang masuk itu ini pertama biaya pada saat nilainya dari peralatan ditambah sama asuransi dan pengiriman itu freight, itu insurance sama freight-nya itu berapa, itu masuk kan di sini. Makanya di sini jurnalnya itu peralatan pada hutang dagang. Ini misalnya masih hutang kita. Jadi nilainya masih ini yang 2.310.000.000. Nah, kemudian bea masuk sama PPN BN itu termasuk bisa dimasukkan sebagai komponen biaya perolehan. Maka di sini masih jurnalnya itu debitnya masih peralatan, tapi dalam kurung biaya masuk, terus peralatan lagi PPN BM baru kas. Karena ini kita kalau bayar pajak kan secara tunai gitu kan. Jadi ini masuknya di kas. Jadi peralatan nilai yang awal ini, yang tadi nilai awal asetnya itu belinya berapa ditambah sama asuransi dan biaya pengiriman, kemudian biaya masuk itu juga termasuk dalam komponen biaya perolehan, sama PPN BM itu masuk di biaya perolehan. Lah tapi untuk yang PPN sama PPh pasal 2 itu tidak masuk dalam biaya peralatan. Maka ini di sini ya udah disendirikan, PPN masukan ya ditulis PPN masukan, sama pajak dibayar di muka PPh pasal 22 itu ditulis sendiri, bukan termasuk dalam peralatan. Jadi emang harus dipilih-pilih dari nilai yang kita keluarkan itu berapa, itu yang bisa dimasukkan sebagai
biaya perolehan peralatannya itu apa-apa saja gitu. Nah, untuk PPN itu ya dicatatnya sebagai PPN masukan kan, sama PPh 22 ini ya berarti pajak dibayar di muka PPh pasal 22 ini. Jadi ini kalau PPN masukan terus pajak dibayar di muka itu nanti masuk di akun lain, bukan di akun peralatan ini. Ada lagi contoh. Ada contoh lagi ini misalnya dalam memperoleh mesin baru itu ada biaya-biaya yang dikeluarkan gitu kan. Pertama 20 miliar untuk pembelian mesinnya. Kemudian ada 1030 juta, ini kan berarti 1030 itu berapa sih? 1030 juta untuk biaya tenaga kerja untuk memodifikasi dan instalasi mesin. Terus ada 200 juta untuk persiapan lokasi pabrik, 300 juta untuk pengiriman mesin, 1000 juta PPN, kemudian ini 1.500 juta biaya masuk, ada biaya promosi, pengetesan lah. Ini ada macam-macam. Lah, mana yang merupakan biaya perolehannya? Ini perlu dicermati lagi kan. Jadi biaya dari pembukaan pabrik tersebut itu nilainya itu bisa dilihat ini ada 20.000. Ini berarti kan 20 miliarnya ini kan maksudnya. Terus ada 1.300, 200. Nah ini berarti kalau misalnya dari transaksi ini ada 10 macam, yang masuk cuma berapa nih? 7 aja nih. Soalnya ada 3 yang memang tidak masuk. Dan ini kan 20.000 ini itu untuk pembelian mesinnya kan, berarti harga mesinnya itu berapa. Kemudian ada 1.300 itu biaya tenaga untuk memodifikasi dan instalasi. Jadi instalasi mesin kayak gitu itu kan pasti butuh tenaga kerjanya. Nah itu honornya itu bisa dimasukkan sebagai biaya perolehan. Kemudian ada 200 juta itu penyiapan lokasi pabrik, terus 300 juta pengiriman mesin, itu kan jelas ya. Pengiriman mesin ya masuk di sini sampai harus mesinnya itu bisa digunakan. Kemudian ada 1.500 ini yang masuk dalam bea masuk, dan ini PPN tidak termasuk ya, berarti sama seperti tadi, PPN tidak masuk. Kemudian biaya promosi produk baru ini tidak termasuk karena ya promosi pabrik baru itu ya tidak bisa diakui karena ini apa nanti masuknya biaya promosi, maksudnya bukan termasuk ini, berbeda. Kemudian grand opening itu juga tidak termasuk. Terus biaya engineering untuk pengetesan dan instalasi ini masuk. Sama tadi pengetesan awal itu juga masuk, kan biaya administrasi yang dimasukkan dalam biaya overhead itu tidak bisa dimasukkan dalam biaya perolehan. Jadi kalau mau menentukan ya dilihat lagi dari yang ini, dia masuk apa tidak gitu di komponen-komponen itu. Instalasi kayak gitu kan masuk kan, komisi profesional kayak gitu kan masuk. Nah, tapi setelah memperoleh itu kan pasti kita ada biaya-biaya yang dikeluarkan juga kan. Misalnya itu ada biaya pemeliharaan dan perbaikan. Nah, untuk biaya pemeliharaan dan perbaikan itu bisa diakui sebagai beban dan masuknya di laporan laba rugi komprehensif periode berjalan ini. Bisa dalam biaya perawatan itu ada kita membeli suku cadang kecil kayak gitu, lah itu masuknya biaya pemeliharaan atau dan perbaikan. Kemudian
penggantian aset akan menambah aset jika memenuhi kriteria aset, yaitu ada memiliki masa manfaat dan dapat diukur secara andal. Komponen yang diganti tidak lagi dicatat sebagai aset. Ini contoh yang tadi suku cadang nilainya material itu bisa diakui sebagai aset kalau misalnya dia ya ini memenuhi komponen ini kayak memenuhi syarat ini kan. Tapi kalau misalnya tidak memenuhi syarat ini, ya berarti nanti masuknya di biaya pemeliharaan dan perbaikan ini. Kemudian inspeksi yang signifikan dapat diakui sebagai aset jika memenuhi kriteria aset sama nilai inspeksi terdahulu dibedakan dari fisik dihentikan pencatatannya. Untuk pengakuan aset tetap ini yang tadi itu. Jadi contoh bisa juga dalam biaya perolehan awal setelah perolehan awal, biaya setelah perolehan awal itu bisa juga kalau misalnya tidak terlalu material kayak itu nilainya itu bisa langsung dimasukkan ke biaya pemeliharaan dan perbaikan. Tapi kalau nilainya itu dilihat itu material itu bisa diakui sebagai aset, tapi ada syarat yang perlu dilihat lagi ini. Digunakannya lebih dari satu periode apa tidak, untuk aset mana. Kemudian kalau misalnya itu berarti mau diakui sebagai aset tetap, berarti komponen yang diganti itu tidak diakui lagi. Nah, untuk ini perolehan aset itu kan bisa dengan pembelian tunai. Pembelian tunai berarti nilainya itu ya berapa jumlah uang yang diperoleh untuk memperoleh aset tersebut kan. Jadi aset tetap pada kas. Ya, kalau misalnya hutang kayak gitu, pembelian secara kredit ya berarti tinggal aset tetap pada hutang gitu kan. Sama seperti yang tadi ini. Peralatan pada utang dagang gitu. Tapi kalau misalnya ini peralatan ini kan pada kas, berarti kan ada beda-bedanya kan, karena ini kalau biaya masuk dan PPNBM itu langsung dibayar, maka kreditnya kas. Tapi kalau tadi itu belinya juga secara tunai juga ya tetap berarti ini bukan utang dagang lagi, jadi langsung kas gitu aja. Nah, selain ini pembeliannya itu secara kredit atau tunai, itu bisa juga pembelian itu secara gabungan. Jadi pada saat pembelian itu kita tidak hanya memperoleh satu macam aset tetap, tapi ada beberapa aset tetap dan itu udah langsung gabungan gitu kita bayarnya. Dan itu kita nggak tahu nilai dari masing-masing aset tetapnya itu berapa, maka perlu dihitungkan tetap. Contohnya ini. Jadi PT IBA yang membeli aset tetap dari sebuah perusahaan dalam proses likuidasi. Aset tetapnya itu terdiri dari tanah, bangunan, dan mesin-mesin. Nilainya itu satu paket harganya itu dari 3. Itu totalnya pokoknya 80 juta. Nah, di sini kita berarti cuma punya angka kita langsung bayar 80 juta dan kita punya angka 80 juta ini sudah langsung gelondongan, langsung dapat tanah, bangunan sama mesin-mesin. Nah, padahal kita harus mencatatnya kalau di laporan keuangan itu ya sendiri-sendiri kan, tanah ya sendiri, bangunan sendiri, mesin-mesin sendiri, nggak bisa terus langsung dicatatnya gelondongan gitu kan nggak bisa. Maka kita harus menentukan harga untuk tanah berapa, bangunan itu berapa, sama mesin-mesin berapa. Cara menentukannya itu pertama kita harus tahu harga pasar setiap aset tetap tersebut. Jadi ini ada setelah dilakukan ini penelitian gitulah, kalau di pasar itu biasanya gedung yang kita beli itu misalnya kan ada kriterianya ya berapa meter kayak gitu, berapa meter luasnya, itu tingginya misalnya gedungnya bertingkat kayak gitu, pokoknya diukur semuanya komponen-komponen gedungnya itu. Lah itu kalau seperti ini itu nilainya ternyata harga pasarnya 25 juta. Kemudian
tanah itu juga dihitung berapa meter tanahnya, itu harga pasarnya ternyata setelah dihitung-hitung 50 juta. Kemudian mesin juga, kalau mesin yang seperti itu 25 juta gitu. Jadi kalau misalnya di sini berarti tanah, bangunan, dan mesin-mesin itu kalau di total itu harusnya nilainya 100 juta kalau berdasarkan nilai pasar. Tapi kita memperolehnya sebesar 80 juta. Kan ada perbedaan. Maka kita perlu menghitung berdasarkan persentasenya ini. Atau bisa dihitung caranya seperti ini. Jadi pertama gedung itu kan 25 juta harga pasarnya. Dibagi sama total harga pasar dikali sama 80 juta. Jadi ini tetap harus dihitung dari 80 juta itu dialokasikan untuk gedung itu berapa. Cara menghitung alokasinya ini 25 juta dibagi 100 juta dikali 80.000. Berarti nilai gedungnya itu 20 juta. Kemudian tanah juga sama, harga pasar tanah itu 50 juta dibagi 100 juta dikali 80 juta. Maka harga tanahnya itu 40 juta harusnya. Terus mesin juga 25 juta dibagi 100 juta kali 80.000. Maka harganya itu 20 juta. Jadi nanti di laporan keuangan kita itu yang dicatat nggak bisa yang gelondongan ini 80 juta ini. Nggak bisa juga sebesar harga pasarnya karena berbeda sekali kan. Ada selisih nih harga pasarnya 100 juta kalau di total, tapi kita belinya cuma 80 juta. Maka kita perlu menghitung alokasi dari aset tetap itu masing-masing itu berapa sih. Dari 80 juta itu nilainya gedungnya itu berapa, tanahnya berapa, mesinnya berapa, itu perlu dihitung satu-satu. Jadi di laporan keuangan nanti yang dilaporkan itu nilai gedungnya adalah sebesar 20 juta, nilai tanahnya sebesar 40 juta, dan nilai mesinnya sebesar 20 juta ini. Jadi pokoknya harus dialokasikan, nggak bisa terus gelondongan jadi satu. Asetnya itu langsung tanah, gedung, dan mesin gitu, nggak bisa. Tapi harus sendiri-sendiri, gedung ya gedung, tanah ya tanah gitu. Bisa juga pembeliannya secara angsuran. Jadi kredit tapi diangsur gitu dan ada bunganya kayak gitu juga. Maka kita perlu tahu bagaimana cara pencatatannya. Kalau misalnya pembelian secara kredit tapi terus dibayar langsungnya lunas tuh nggak ada angsuran, ya tadi secara sederhana aset tetap pada hutang, terus nanti berarti pada saat membayar itu hutang pada kas gitu doang kan. Tapi berbeda kalau pembeliannya tuh secara angsuran dan ada biaya bunganya. Ini contohnya itu PT Sersel membeli mesin seharga 5 juta pada tanggal 1 Januari. Kemudian pembayaran pertamanya itu 2 juta dan sisanya diangsur setiap tanggal 31 Desember selama 3 tahun dengan bunga 12% per tahun. Maka pencatatan biaya perolehan mesin dan pembayaran angsurannya adalah pertama, pada saat pembelian mesin itu harus dicatatkan pada saat pembelian mesin. Maka mesinnya tadi sebesar 5 juta masuk di debit. Kemudian tadi itu ada kas yang dibayarkan juga ya pada saat pembelian awal itu ada pembayaran pertama sebesar 2 juta, maka kreditnya itu ada kas 2 juta, lalu sisanya adalah hutang. Jadi 2 juta, utangnya 3 juta. Kemudian pada saat pembayaran angsuran pertama, itu berarti kan tanggal 31 Desembernya itu. Ada angsuran pertama sebesar 1 juta, kemudian ada bunganya 12%, maka kita perlu menghitung bunganya. 12% kali 3 juta hutang yang kita hutang yang ada. Jadi 12% kali 3 juta itu 360.000. Maka untuk mencatat itu utangnya jadi di debit, kemudian ada biaya, ini berarti kan biaya bunga. Kalau misalnya dilanjutin ini termasuknya biaya bunga kan. Biaya bunganya 360. Jadi kreditnya kas sebesar 1.360.000.
Pembayaran angsuran yang kedua ini juga sama, tapi bunganya kan turun. Ini nilai yang ininya. Jadi utang kita kan tinggal 2 juta karena tadi sudah dibayar pada saat angsuran pertama. Tapi kalau misalnya perhitungan bunganya itu dihitung berdasarkan utang awalnya, ya berarti ini 12% kali 3 juta, berarti sama seperti atas 360 ini kan. Tapi karena ini bunganya itu turun berdasarkan dari jumlah hutangnya pada saat kita pembayaran angsuran itu, maka ya udah berarti tinggal dihitungnya itu 12% kali nilai yang masih sisa, hutang yang masih sisa itu. Jurnalnya masih tetap sama, hutang, biaya bunga pada kas. Angsuran ketiga itu juga jurnalnya masih sama, yang berbeda hanya dan nilai bunganya itu berapa gitu. Tapi bisa juga dalam memperoleh aset tetap itu bisa melalui pertukaran. Di sini contohnya bisa ditukar dengan surat berharga atau saham gitu, atau obligasi kayak gitu juga bisa. Jadi ada macam-macam perolehannya, tidak hanya ditukar dengan uang atau misalnya kita hutang. Itu selain itu kita juga bisa memperolehnya melalui pertukaran dengan surat berharga. Ini contohnya surat berharga itu ya saham, obligasi gitu kan. Nah, cara mencatatnya gimana kalau kita memperolehnya melalui pertukaran dengan saham ini? Nah, ini ada contoh PT Clickbank menukar sebuah mesin dengan 1.000 lembar saham nominalnya 10.000. Pada saat pertukaran, harga pasar sahamnya sebesar 11.000 per lembar. Maka berapa nilai mesinnya itu, biaya perolehan mesinnya itu? Pertama berarti nilai mesinnya itu kan berarti dihitung dari 1.000 lembar saham dikali sama harga pasar dari saham tersebut kan. Berarti kan 1.000 dikali 11.000. Itu kan harga pasarnya. Ini 11.000, tapi nilai yang dicatat sebagai modal sahamnya itu nilai nominalnya kan, maka 1.000 kali 10.000. Jadi di sini 10 juta gitu masuk di modal saham, kan kita menukar dengan saham. Lah masih ada sisa, itu sisanya masuknya di agio saham. Nanti kalian akan mempelajari tentang saham ini seperti ini, kayak investasi kayak gini yang berupa investasi ekuitas yang berupa saham kayak gitu. Nanti kalian akan mempelajari di AKM 2. Jadi ini singkat aja sih pengenalan, maksudnya kalau ada modal saham, agio saham itu nanti lebih lanjutnya ada di AKM 2. Jadi kalau misalnya dalam bentuk saham kita nukarnya, ya berarti yang dimasukkan di sini adalah ya nilai sahamnya itu berapa gitu kan. Nilai nominalnya 10.000, ya berarti di sini modal sahamnya sebesar 10.000. Lah kalau ada sisa masuknya di agio saham itu. Kemudian bisa juga ditukarnya dengan aset tetap lainnya. Itu juga bisa. Misalnya mesin yang lama ini mau ditukar mesin yang baru. Tapi kan biasanya berarti kalau kayak gitu itu nambah biaya gitu kan. Nah, itu bisa juga ada transaksi yang seperti itu, atau aset tetap lain kayak gitu juga bisa. Misalnya kita mau ini apa? Mau nuker yang misalnya mesin sama mobil kayak gitu. Kita mau beli mobil itu, tapi kita nggak mau belinya kas gitu secara misalnya tunai ada uang gitu, enggak, tapi ya ditukar aja sama mesin yang kita punya, ya itu kan bisa juga ada yang kayak gitu kan. Ada kasus yang seperti itu. Maka
Maka ini ada contoh. Misalnya di sini PT Clickbank itu menukar mesin produksi dengan truk. Jadi mesin produksi yang mereka punya itu ditukar sama truk yang baru. Terus harga perolehan mesinnya itu sebesar 2 juta. Akumulasi depresiasinya sampai tanggal pertukaran 1.500.000. Jadi nilai bukunya yang tersisa masih 500.000. Jadi kan kalau di laporan keuangan perlu diingat ada biaya perolehan sama ada akumulasi depresiasi kan, karena diturunkan terus gitu sesuai dengan nilai ekonomisnya itu atau masa nilai ekonomis atau masa manfaatnya itu tergantung nilainya itu berapa setelah dihitung depresiasinya itu. Jadi nilai buku yang tersisa masih 500.000. Kemudian nilai wajar dari mesinnya itu 800.000. Maka PT Clickbank-nya harus membayar uang sebesar 1.700.000, masih ada kurang 1.700.000. Nah, untuk menghitung harga perolehan truknya itu gimana? Ini kita perlu menghitung dulu kan. Nilai wajar mesin produksi 800.000. Kemudian uang yang dibayarkan itu 1.700.000. Maka harga perolehan truknya itu 2.500.000. Jadi dihitungnya dari nilai wajar mesin produksi, bukan dari nilai yang ini kan apa? Nilai yang memang sudah tertera di laporan keuangan. Di sini ini kan perhitungannya seperti ini. Harga perolehan truknya itu 2.500.000, tapi pada saat menjurnal itu kita perlu menjabarkan lagi. Truknya 2.500.000 truknya. Kemudian di sini itu dari angka-angka yang tadi itu bisa di jurnal. Tadi kas yang kita bayarkan kan 1.700.000, nilainya berarti di kredit. Truk itu tadi masuk, aset masuk itu di debit. Kemudian kita membayar sejumlah kas yaitu 1.700.000 itu berarti di kredit kasnya. Kemudian nilai mesinnya ini kan berarti sesuai dengan nilai bukunya itu sebesar 2 juta yang awal ini kan. Yang awal 2 juta ini yang dimasukkan, akumulasi depresiasi yang tersisa itu 1.500.000. Di sini nilai mesinnya dikredit karena ya kan mau ditukar sama truk. Gitu kan nilainya jadi dikredit. Kemudian akumulasi depresiasi itu biasanya saldo normalnya kan dikredit. Kalau misalnya mau dihapuskan berarti jadi di debit akumulasi depresiasi mesin sebesar 1.500.000. Maka dari perhitungan ini tuh jadi ada laba dari pertukaran mesin tersebut sebesar 300.000. Jadi dalam pertukaran itu kita perlu tahu, intinya adalah perlu tahu nilai wajar dari mesin produksi tersebut. Atau nilai pasar lah untuk mesin produksi itu dinilai kalau kayak gini tuh kira-kira berapa sih, kan nggak bisa kita mematok dari harga yang ada di ini kan apa nilai bukunya itu berapa. Kadang nilai bukunya itu nilai rendah padahal mungkin itu mesinnya itu kalau diprediksi itu lebih bagus, nilainya lebih tinggi daripada harga yang di buku. Lah maka bisa digunakan nilai wajar sebagai perhitungan ini pertukaran aset tetapnya ini. Atau nilai bukunya itu ternyata lebih banyak daripada kondisi dari mesin yang akan ditukar itu, berarti kan nilainya lebih rendah juga kan, makanya perlu ada nilai pembandingnya itu. Makanya ternyata setelah dilihat lagi itu nilai wajar mesinnya itu 800.000 bukan yang 500.000 yang sisa nilai bukunya ini. Maka berarti kan ada perbedaan. Nah, perbedaan itunya masuk di laba pertukaran mesin.
yang tadinya nilai bukunya sisanya 500, ternyata kalau dilihat-lihat itu nilai wajar mesin produksinya itu 800, berarti kan masih ada untung 300 kan kita. Makanya di sini laba bertukar mesin itu dimasukkan di kredit sebesar 300.000. Jadi nanti itu ada pekerjaan namanya appraisal. Appraisal itu dia fungsinya adalah untuk menilai aset-aset kayak gitu yang dimiliki sama perusahaan. Jadi kan belum tentu nih yang nilai buku yang tercatat di situ itu menunjukkan kondisi dari barangnya itu yang sesungguhnya kan. Karena itu kan hanya prediksi kita untuk menghitung depresiasi kayak gitu kan prediksinya kita kan. Jadi kadang tidak ini kita kalau misalnya dalam perawatan itu bagus sekali kayak gitu sampai akhirnya mesinnya itu ya terjaga terus, bagus terus kayak gitu. Ya nanti berarti nilai wajarnya akan lebih besar daripada nilai bukunya kan. Karena kita udah ngerawat kayak gitu. Di sini bisa dihitung laba pertukaran mesinnya itu dari nilai wajar terus dikurangi sama ini harga perolehan dikurangi akumulasi itu kan sisa 500.000, maka laba pertukaran mesinnya adalah 800 dikurangi 500 tadi yang saya jelaskan. Nah, terus kita masuk ke depresiasi awal saja deh. Nanti depresiasi itu kan ada macam-macam, ini kita ke depresiasi 1 aja contoh. Jadi semua aset tetap kecuali tanah itu akan kehilangan kapasitasnya saat digunakan. Dan kehilangan kapasitas produksi ini diakui sebagai beban depresiasi. Depresiasi itu diperolehnya dari alokasi biaya perolehan. Jadi untuk menghitung biaya depresiasi itu dengan menghitung biaya perolehan dikurangi nilai sisa atau nilai residu dari barang tersebut. Kalau misalnya udah nggak bisa dipakai itu nilainya itu berapa gitu, maka itu adalah biaya depresiasi. Tapi itu juga perlu dihitung dari masa manfaatnya juga sampai akhirnya barangnya tersebut tidak bisa digunakan itu kira-kira berapa tahun ada masa manfaatnya kan. Maka ada yang namanya biaya depresiasi periodik gitu. Nah, depresiasi ini bisa berbentuk depresiasi fisik, yaitu terjadi pengausan atau perusakan saat digunakan atau karena cuaca. Tapi bisa juga depresiasi fungsional, yaitu terjadi pada saat aset tetap tidak lagi dapat digunakan pada tingkat yang diharapkan. Jadi kalau udah fungsinya itu ternyata sudah tidak bisa lagi digunakan gitu, ya udah berarti itu udah harus dihilangkan gitu kan. Nah, ini ada contoh, ada data biaya awal. Biaya awal tuh ya biaya perolehan nilai bukunya itu berapa, kemudian masa manfaatnya dari aset tersebut 5 tahun, masa manfaat dalam jamnya 10.000, dan nilai sisanya adalah $2.000. Nah, pertama itu ada metode penyusutan garis lurus. Jadi nanti metode penyusutan itu ada 3. Yang pertama garis lurus, kemudian yang kedua itu metode unit produksi, yang kedua metode unit produksi, yang ketiga adalah metode saldo menurun. Jadi ada 3. Ini kita ke metode penyusutan garis lurus aja, 1 aja. Nanti yang sisanya minggu depan. Jadi metode penyusutan garis lurus itu rumusnya adalah biaya dikurangi nilai sisa. Biaya di sini itu masuknya adalah nilai buku dari aset tersebut dikurangi sama nilai sisanya dibagi sama masa manfaat. Itu masuknya dalam depresiasi tahunan. Jadi tadi kan biayanya itu 24.000 atau nilai buku lah. Nilai bukunya 24.000 dikurangi sama nilai sisanya itu 2.000 di sini. Dibagi sama manfaatnya itu kan 5 tahun. Maka di sini masa manfaat dalam tahunnya 5 tahun. Ini maka depresiasi tahunan itu
4.400. Dari 24.000 dikurangi 2.000 dibagi 5 tahun, maka hasilnya adalah 4.400 per tahunnya. Nah, kadang kan kita dalam menjurnal itu tidak hanya tahunan, kadang kita kan masih di breakdown lagi gitu ya. Perusahaan itu bisa juga membuat laporan keuangan itu per bulannya ya. Berarti nanti dari depresiasi tahunan ini bisa dihitung lagi per bulannya itu berapa kayak gitu. Tergantung dari kebijakan perusahaan itu mau membebankan biaya depresiasi itu setiap bulan apa tahunan gitu. Kan tergantung perusahaan buat laporan keuangannya tiap apa kan. Ini depresiasi tahunannya dan bisa juga dihitung persenannya. Jadi tingkat depresiasi garis lurus itu per tahunnya adalah 18,3%. Itu dihitung dari 4.500 dibagi 24.000. Jadi tingkat depresiasinya 18,3% gitu. Setiap tahun itu maksudnya 18,3% itu setiap tahun itu terjadi penurunan nilai dari nilai buku gitu. Ada ya tadi terjadi depresiasi itu ada pengausan atau dalam bentuk ya memang fungsinya udah menurun gitu kan. Nah, itu sebesar 18,3%. Nah, untuk lebih jelasnya itu bisa dibuat tabel seperti ini. Jadi tadi biaya awal atau nilai buku itu 24.000. Terus habis itu nilai buku pada awal tahun itu kan 24.000. Kemudian tahun pertama itu ada beban depresiasi sebesar 4.400. Jadi nilai garis lurus itu adalah maksudnya semua sama terus setiap tahun itu ada biaya depresiasi yang besarnya itu sama. Jadi ini mau tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat sampai kelima itu nilainya ya 4.400 ini selama 5 tahun kan tadi estimasi masa manfaatnya itu 5 tahun. Jadi estimasi manfaat itu berarti ya dari aset ini itu hanya bisa dimanfaatkan selama 5 tahun aja. Dan kalau misalnya sudah pada saat 5 tahun itu kan berarti sudah tidak bisa digunakan lagi. Lah itu nilai sisanya itu, nilai residunya itu berapa itu perlu diprediksi dari awal gitu. Kira-kira kalau misalnya udah tidak bisa digunakan itu nilainya berapa gitu. Kalau misalnya mau dijual lagi itu udah nggak dipakai terus dijual lah itu nilai sisanya itu berapa kira-kira kayak gitu. Kalau misalnya nggak ada ya udah ini berarti kalau misalnya sudah tidak bisa digunakan bisa ya udah dibuang berarti udah tidak bernilai kayak itu ya berarti nggak ada nilai sisanya bisa aja berarti kalau kayak gitu rumusnya adalah nilai buku dibagi sama estimasi masa manfaat ini nggak ada nilai sisa kan soalnya. Nah ini tiap tahunnya itu nih beban depresiasinya 4.400 maka nilai buku pada akhir tahunnya itu dikurangkan 24.000 dikurangi sama 4.400 yaitu 19.600. Kemudian habis itu di sini kan masih tetap sama terus biaya perolehannya. Kemudian akumulasi depresiasi itu dihitung dari ini. Akumulasi depresiasinya itu pertama kan tidak ada. Kemudian baru setelah tahun pertama itu ada beban depresiasi, ini juga akan masuk di sini. Ini masuk di sini gitu. Kemudian pas tahun kedua itu kan nilai bukunya berubah. Nilai buku akhir tahun adalah nilai buku awal tahun untuk tahun selanjutnya. Jadi ini di sini yang tahun pertama nilai akhirnya 19.600, maka nilai awal untuk tahun kedua adalah 19.600 juga. Terus biaya depresinya masih sama terus 4.400, maka nilai buku akhir tahunnya adalah 15.200. Nilai buku akhir tahun ini juga akan masuk jadi nilai buku awal tahun untuk tahun ketiga. Tinggal dipindah gini kan. Dan akumulasi depresiasinya itu ya berarti ditambah dari yang tadi
4.400 ditambah sama 4.400 lagi, jadinya 8.800 dan seterusnya. Ini dihitung lagi kan, dikurangi 10.800, ini juga dipindah ke sini. Yang ini 13.200 berarti 8.800 ditambah sama 4.400 sampai akhirnya pada saat terakhir tahun kelima itu terdapat nilai residu atau nilai sisa sebanyak 2.000 ini. Dengan akumulasi depresiasinya adalah sebesar 17.600 ini. Kalau misalnya mau dijual apa mau ditukar, ya berarti menggunakan nilai yang di sini yang terakhir ini. Gitu. Ini untuk garis lurus. Kemudian nanti minggu depan berarti kita membahas tentang metode unit produksi sama metode saldo menurun. Sama ada beberapa transaksi yang terkait dengan misalnya tadi itu kita mau jual mau dibuang kayak gitu atau ditukar, yang tadi sisanya itu kalau udah manfaatnya udah hilang kayak gitu dari aset tetap tersebut, maka kan bisa dibuang, bisa dijual atau bisa ditukar dengan aset serupa kayak gitu kan. Nah, itu caranya gimana dalam menjurnal mengakuinya kayak gitu, itu nanti kita bahas minggu depan. Gitu, sampai sini apakah ada pertanyaan? Jadi hari ini kita sudah membahas tentang bagaimana untuk mencatat pembelian aset tetap sama tadi menilai depresiasi itu dengan metode garis lurus. Dari pembelian saja kita udah banyak sekali kan cara memperolehnya itu kan. Ada dengan pembelian secara tunai atau secara kredit, kemudian kredit tapi diangsur, kemudian juga bisa diperoleh dengan cara gabungan, itu juga. Jadi ada macam-macam dan perlu dicermati lagi dalam menghitung biaya perolehan itu ada biaya-biaya selain dari nilai asetnya itu, nilai belinya itu. Jadi kan pertama ada tadi kan nilai belinya itu, harga belinya itu berapa, tapi ternyata masih ada ditambah-tambah nilai yang memang nyambung gitu, sampai nilai biaya perolehan adalah biaya di mana aset tersebut itu sampai bisa digunakan sama perusahaan itu. Dan kalau di sini kan ada macam-macam kan, ada biaya pengirimannya, kemudian ada asuransinya, terus ada pajak-pajak yang terkait kayak gitu juga, makanya itu perlu diperhitungkan gitu. Sampai sini apakah sudah jelas? Ada pertanyaan apa tidak? Insya Allah belum, Bu. Oke. Kalau belum, berarti nanti langsung mengerjakan ini aja ya, soal seperti biasa aja, latihan, dikumpulkan seperti biasa. Terus nanti ini ada recordnya, bisa dilihat lagi aja kalau misalnya tadi kurang jelas kayak gitu atau terkendala sinyal kayak itu, bisa dilihat lagi. Nanti saya kasih linknya. Oke, kalau gitu berarti kita lanjutkan minggu depan ya untuk aset tetap ini. Oke, kalau gitu, kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.